Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, selamat datang di channel Reko Video Roastery. Seperti biasanya teman-teman, hari ini kita mau roasting. Nah, kondisi saat ini mesin roastingnya masih ketutup ya. Jadi benar-benar teman-teman bisa perhatikan sekaligus menonton kegiatan saya roasting dari mulai start pertama teman-teman. Oke, tentu saja pertama kita buka dulu nih penutup semuanya. Oke ya. Kemudian ada posisi perlengkapan, semuanya harus dalam posisi aman ya. Ini masih nggak ada ini ya, kita cari dulu. Nah, ini dia teman-teman. Oke ya. Kemudian kita cek lagi. Ini belum ketutup, kita tutup dulu. Iya teman-teman, sudah ya. Oke, ini kita pindahin dulu ya. Roasting kopi Gayo teman-teman. Ini sekalian saya promosikan biji kopi Gayo ya. Jadi kalau mau dapat yang original, kamu harus beli langsung kopinya di Aceh teman-teman. Ya, itu saran aja ya, supaya dapat kopi yang 100% Gayo ya. Dan kopi Gayo itu tidak mungkin harganya murah teman-teman. Nah, ini kita cok dulu nih ya. Setelah dicok teman-teman, air flownya kita tutup. Oke. Kemudian selanjutnya hidupkan tombol power teman-teman. Seperti ini, diputar. Oke. Kemudian nyalakan drumnya. Speed control biasanya saya di 60 rpm ya. Nah, setelah ininya nyala, kemudian kita hidupkan air flow. Oke, sudah hidup teman-teman. Kemudian sebelum kita menyalakan AGA ignition ini kan, untuk hidupin apinya, jadi kita setel gasnya dulu ya. Yang pertama di sini teman-teman, kita putar dulu. Kemudian langsung di katup gasnya ya. Kita putar juga sampai ininya naik teman-teman. Nah, kalau udah naik seperti ini, lalu kita tekan tombol ignition ya. Api akan menyala. Oke, api sudah menyala teman-teman. Nah, sembari kita menunggu panasnya suhu drum ya, ini masih 29 derajat 30. Kita tunggu sampai di atas 180 derajat. Nah, biasanya saya 180. Oke, sembari kita menunggu panas mesin, kita siapkan dulu kopi teman-teman yang akan di roasting. Jadi karena ini kapasitasnya 2 kilo, tapi saya biasanya maksimal 3 kilo teman-teman. Kita mau roasting 3 kilo hari ini. Sebentar ya, saya siapin dulu kopinya. Nah, ini tempat pengintainya. Biasanya kalau pertama panasin dia kayak ada uapnya ya, karena mesin saya jaga, saya rawat dengan baik. Jadi ini masih bagus ini uapnya. Ya istilahnya kayak mobil ya, kayak di knalpot mobil. Kalau masih knalpotnya masih keluar air, itu masih bagus berarti mobilnya. Masih roasting gini juga coy. Oke teman-teman, ini dalam proses pemanasan ya, sampai suhu drumnya 180 derajat. Ini masih 69 derajat teman-teman. Jadi kita mau mulai menyiapkan kopi untuk di roasting sebanyak 3 kg teman-teman.
Oke teman-teman, kita siapin kopinya 3 kg kurang lebih ya. Ini kopi Gayo. Di Recovido Roastery kita menyediakan kopi yang kualitas grade 1 aja teman-teman, karena kita mempertahankan kualitas. Jadi kopi kita udah disortir bersih teman-teman. Seperti ini barangnya. Kalau mau diorder silakan ya. Lagi bang, ini masih kurang nih 3 kilo ah. Oke teman-teman, jadi seperti itu tadi ya proses kalau saya sangrai kopi. Jadi yang pertama saya hidupkan mesin, saya panasin dulu mesinnya, terus saya siapin kopinya teman-teman. Karena untuk melakukan pemanasan mesin itu kurang lebih butuh waktu 10 menit ya. Jadi cukup untuk sambil ngerosting itu teman-teman. 3 kilo bang, sekilo lagi bang. Oke, 3 kilo ya. Oke teman-teman, jika ada pertanyaan-pertanyaan silahkan ditinggalkan di kolom komentar ya. Jadi kita di sini sama-sama belajar teman-teman, karena saya juga masih belajar ya, masih proses belajar. Jadi saya berharap bisa sharing juga sama teman-teman sekalian. Oke teman-teman, setelah kita siapin bahan baku, kita masukkan bahan bakunya dulu ke sini sambil nunggu panas ya. Oke. Oke semua. Oke teman-teman, itu tadi 3 kg. Jadi saya hanya sharing ini berdasarkan apa yang saya lakukan ya teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman yang biasanya kapasitas 2 kg itu maksimalnya 2,5 kg teman-teman. Tapi karena saya sudah pantau yang saya roasting 3 kg juga oke gitu teman-teman. Jadi saya nggak permasalahkan ya. Tapi saya nggak menyarankan untuk teman-teman ikuti saya juga. Ambil aja yang baik-baiknya teman-teman. Tapi kembali lagi ke teman-teman, boleh coba-coba kok, kita bebas bereksperimen kalau untuk di dunia perkopian ini teman-teman. Nah biasanya kalau kapasitas 2 kg itu minimalnya 1 kilo, tapi saya bisa masuk 500 gram teman-teman. Cuman kasihan juga ya, itu pun jarang saya lakukan teman-teman. Kalau udah terpaksa kali ya oke sih, maksudnya masih maksimal juga untuk tingkat kematangannya. Ya masih 114 derajat ya. Nah, ini keluar air lagi teman-teman, berarti untuk kualitas mesinnya masih bagus ini kalau masih keluar air. Kalau udah lama-lama nanti nggak keluar lagi airnya malah. Kita cari dulu kain lapnya mana. Oke teman-teman, seperti inilah kegiatan untuk awal start kalau mau roasting ya. Kalau misalkan ada yang salah mohon di komentar teman-teman, supaya juga saya masih belajar kan, jadi saya bisa memperbaiki apa kesalahan yang saya lakukan teman-teman. Biasanya kalau keluar air gini saya ngelapin gitu teman-teman, sambil bersih-bersih sambil nunggu apinya panas ya. Kita cek lagi ya teman-teman untuk pengapiannya. Nah ternyata kurang besar ini, kita besarin dulu ya. Ini saya buka kemarin, saya buka mesinnya supaya, karena baru diservis lah, ditaruh pelumas gitu ya teman-teman ya. Oke teman-teman, ini suhunya masih 139 derajat seperti yang saya sharing tadi. Kita menunggu sampai 180 derajat supaya baru kita masukin bijinya yang di atas ya, baru ke dalam drum teman-teman. Jadi ini videonya kita buat 2 part atau gimana ya, ini karena durasinya udah lumayan tinggi teman-teman.
Jadi teman-teman, inilah gudang kopi saya ya. Kecil sih, tapi ya mudah-mudahan berkah teman-teman. Jadi dimulai dari yang kecil-kecil dulu nih ya. Dan biasanya saya stok bahan baku 500 kiloan ya, masih 500 kiloan teman-teman. Untuk pasarnya biasanya saya pegiat coffee shop, karena saya kayak grosir gitu ya, jualnya lebih murah tapi nggak pakai kemasan bagus teman-teman, pakai plastik biasa aja gitu udah kirim. Harganya kisaran 175 ribuan itu bisa dapat untuk kualitas yang terbaik ya. Lokasi kita di Aceh teman-teman, ada 2 gudang. Yang pertama di pusat pengiriman Aceh di Banda Aceh, kemudian di Lampahan Banda Meriah teman-teman. Silahkan kunjungi ya Instagram kita, kemudian boleh tanya-tanya di kontak pada bio Instagram teman-teman. Oke, kita cek lagi teman-teman. Ini udah saya buat 2 part ya. Jadi part pertamanya sampai kopi masuk ke dalam aja. Ini udah 180 derajat ke atas. Jadi udah bisa kita masukin. Supaya kita mau lihat ini turning pointnya berapa gitu ya. Target saya sih dia di atas 65 harus sudah naik teman-teman ya, turning point pada termobinnya. Oke, kita lihat. Nah, ini termobin ini dia harus turning pointnya apa ya istilahnya, dia harus di atas, naik suhu kembali naiknya maksudnya. Biasanya di 65 derajat harus sudah naik, itu minimal ya, maksudnya jangan di bawah itu teman-teman. Jadi nanti kalau ada yang 70 ke atas gitu teman-teman, ini 80 nih, saya mintanya di atas 65 ya, jangan di bawah 65. 69, 68, 67. Kalau di bawah 65, 65. Oke, 64 ya. Kalau nggak jauh-jauh kali ya nggak apa-apa teman-teman. 63 ya. Pokoknya jangan terlalu jauh. Sepertinya di 63 nih teman-teman. Mudah-mudahan dia nggak turun lagi ya. Kurang lebih seperti itu. Kalau di teori ya kayak gitu. Cuman saya tidak terlalu permasalahkan ya di 63 ya, tidak terlalu jauh dari 65 teman-teman. Berarti teman-teman boleh setel lagi di suhu 190 derajat mungkin ya, untuk masukin biji kopinya. Mungkin itu lebih baik ya teman-teman ya. Tapi di sharing lagi ya. Kalau saya sih itu sekedar yang biasa saya lakukan aja, nggak terlalu masalah kalau bagi saya. Kalau ada masalah sih ya saya mohon maaf, karena saya nggak terlalu ngikutin teori teman-teman. Ini saya buka harus bersih selalu ya ini ya. Terus jangan lupa naruh pelumas teman-teman. Nah, biasanya itu ini kan binnya udah masuk, udah kita tutup semua teman-teman. Udah kita tutup, ini udah kosong. Nanti ini kan ada sedikit kulit ari gitu. Biasanya saya buka airflow kurang lebih 30 detik teman-teman, supaya kulit arinya dikeluarin dulu, disap dulu dia, baru nanti lanjutin pembakarannya teman-teman. Oke teman-teman, dilanjut di part 2 ya. Karena ini baterai saya hampir habis, jadi dilanjut di part 2. Part pertama masih sampai sini dulu, karena durasinya juga ini udah 14 menitan teman-teman. Oke, semoga bermanfaat. Apabila ada pertanyaan silahkan ditinggalin di kolom komentar. Boleh juga dapetin kontak kita untuk melakukan pemesanan kopi di Instagram @recovidu. Oke teman-teman, terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa like juga, jangan lupa di share ya, kemudian ditekan tombol loncengnya. Biasa kita akan upload video setiap 1 minggu sekali teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.